Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Al-ayah. Shadaqallahul adzim. Allahumma arhamna bil Qur'an, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada yang insyaallah dirahmati Allah. Alhamdulillah, terlebih dahulu mari kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala, utamanya atas segala nikmat, limpahan nikmat, hidayah, hinayah, taufiknya, sehingga kita semuanya bisa diperjumpakan dengan Ramadan sampai pertengahan menuju akhir dalam keadaan mudah-mudahan saya dan Bapak Ibu dimanapun berada, kaum muslimin yang sedang menjalankan ibadah puasa diberi kesehatan, selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat dan salam mudah-mudahan Allah senantiasa limpahkan pada Nabi kita, keluarganya, sahabatnya dan umatnya sampai akhir zaman, yang setia dengan sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya akan coba membahas sedikit tentang pemimpin yang patut diteladani, di mana sebenarnya kebutuhan akan pemimpin yang bisa diteladani ini sangat krusial dan penting bagi kita keluarga muslim. Ada doa yang tertulis di dalam surat Al-Furqan ayat 74 itu, yang sudah sering kita dengar, kita hafal bahkan, dan kita mintakan kepada Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini yang terakhir, waj'alna lil muttaqina imama. Kita membutuhkan pemimpin yang patut diteladani, tidak ada lain adalah pemimpin yang takwa, pemimpin yang memiliki kekuatan ketakwaan yang kuat. Nah, dalam satu hadis juga pentingnya pemimpin ini, ada satu riwayat yang hadis sahih yang dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahabban nasi ilallahi azza wa jalla yaumal qiyamati wa aqrabuhum majlisan wa aqrabuhum minhum majlisan imamun adilun wa inna abghadun nasi ilallahi yaumal qiyamah wa asadduhu adzaban imamun jairun. Dalam satu hadis yang kira-kira artinya adalah Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya manusia yang paling dicintai Allah pada hari kiamat dan paling dekat tempat duduknya dengan Allah adalah imam yang adil. Sebaliknya, manusia yang paling dibenci Allah dan pada hari kiamat adalah pemimpin yang zalim. Pemimpin yang jair itu pemimpin yang zalim. Nah, dari satu ayat di Al-Furqan 74 dan satu hadis ini, ya, hadis riwayat Imam At-Tirmidzi menunjukkan bahwa
pemimpin yang adil adalah pemimpin yang dicintai dan dirindukan Allah. Ya, pemimpin yang adil itulah pemimpin yang dirindukan Allah, dan itulah pemimpin yang patut kita teladani. Nah, siapakah mereka? Kalau berbicara siapakah mereka, Al-Quran sudah memberikan contoh. Baik sebelum Nabi Muhammad, ya, di dalam Al-Quran itu ada di dalam surat Al-Kahfi, tentunya di akhir-akhir menjelang akhir itu ada contoh yas'alunaka andil Qornain, raja yang soleh yang pernah muncul di dunia itu Raja Dzulqarnain, yang sebelum Nabi Muhammad itu ada 2 raja soleh, ada 2 raja zalim. Ya, jadi contoh sebagaimana hadis tadi itu, raja yang soleh yang adil itu satu Dzulqarnain yang diperkirakan hidup eranya Nabi Ibrahim di akhir-akhir, ya. Jadi sempat bertemu Nabi Ibrahim, sempat tawaf bersama Nabi Ibrahim di dalam satu riwayat Ibnu Katsir. Dzulqarnain itu yang umurnya panjang sekali, ya, hampir melebihi Nabi Nuh 1500 tahun. Kemudian Sulaiman, Nabi Sulaiman, ya, Ibnu Daud, itu 2 raja yang soleh. Kemudian 2 raja yang jair, yang dolim itu, satu Namrud, 2 Fir'aun. Dan itu kejadiannya adalah sebelum Rasulullah. Nah, untuk menjadi contoh terakhir raja yang soleh, pemimpin yang patut diteladani itu adalah Nabi Muhammad SAW. Beliau juga meminta di dalam doanya itu dalam surat Al-Isra, ya, wa qul rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Nabi pernah meminta pada Allah menjelang hijrah itu, waj'alni min ladunka sultanan nasira, dan beliau benar menjadi penguasa dunia yang patut diteladani, patut kita karena sifat-sifatnya. Maka kalau membahas pemimpin yang adil itu ya seperti Nabi gitu, yang memiliki sifat amanah, bertanggung jawab terhadap mandat dan amanat yang diberikan, kemudian sidik, jujur, dia jujur dalam hal apa saja, kemudian fatonah, cerdas, mampu berpikir secara cerdas, kemudian tablik, mampu menyampaikan ide-ide dan gagasannya dengan baik sehingga perintahnya mudah difahami oleh yang dipimpin. Nah, pemimpin turunannya nanti ada Khulafaur Rasyidin yang 4, dan terus menerus sampai akhir zaman. Sebenarnya kita ada setiap era ada pemimpin yang patut diteladani, ya. Setelah para Khulafaur Rasyidin itu nanti di Bani Umayyah ada Umar bin Abdul Aziz, di Bani Abbasiyah ada Harun ar-Rasyid, setelah itu ada Turki Utsmani, itu ada Muhammad Al-Fatih. Banyak, nanti setiap era sebenarnya ada pemimpin-pemimpin yang adil. Hanya aja masalahnya adalah pemimpin yang adil, yang bijak, yang bisa diteladani itu kadang ada yang beriman, banyak yang beriman, ada yang tidak. Kalau yang tidak ya baik, tapi hanya sayang tidak beriman itu jadi membuat dalam akidah kita. Nah, makanya yang kita teladani secara pasti agar dunia akhiratnya baik itu ya pemimpin yang takwa tadi, pemimpin yang beriman tadi, pemimpin yang telah dicontohkan oleh Nabi kita, dan ada turunan-turunan sebagai manusia biasa. Kalau tidak bisa seperti Nabi ya seperti Khulafaur Rasyidin. Kalau nggak bisa seperti Rasyidin, seperti Umar bin Abdul Aziz yang manusia biasa. Kalau nggak bisa lagi seperti Harun ar-Rasyid, nggak bisa lagi Muhammad Al-Fatih, dan nggak bisa lagi terus begitu. Di dalam kesultanan di Indonesia pun banyak contoh-contoh, di satu era mesti ada bintangnya, mesti ada yang soleh, dan kalau kita bisa baca sejarah. Jadi silahkan kebutuhan pemimpin ini menjadi kebutuhan kita yang bisa diladani, dan umat Islam harus mengkader
lahirnya pemimpin-pemimpin yang bisa diteladani, yang memiliki sifat seperti Rasulullah, 4 ya, pokok: amanah, kemudian sidik, kemudian fatonah, dan tablik, ya, dalam menjalankan kepemimpinannya pasti akan baik, dan itulah yang sesungguhnya diharapkan memimpin bagi umat Islam, dan kepemimpinan seperti itu yang juga menjadi tanggung jawab kita semuanya, para tokoh-tokoh, untuk selalu mengkader, tokoh-tokoh ormas, ulama, mengkader lahirnya pemimpin-pemimpin yang seperti itu, yang insya Allah patut diteladani. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dzambin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.